Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami yang dituliskan di dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Para ulama memberikan takhrij hadis ini adalah hadis yang dhaif, artinya hadis yang lemah. Makna hadis yang lemah itu adalah bukan berarti bukan hadis yang kuat. Akan tetapi hadis yang lemah itu apabila babnya tentang fadilah amal, maka para ulama menganjurkan untuk mengamalkan. Manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya. Bertambah ilmunya. Jadi ilmunya bertambah. Walam yazdad huda, tetapi dengan bertambahnya ilmunya itu tidak bertambah petunjuk pada dirinya, tidak bertambah hidayahnya. Hidayah ini enggak bertambah ketakwaannya, ilmunya nambah, tapi ketakwaannya tidak bertambah. Maka keadaan orang yang demikian ini lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka sungguh tidaklah bertambah dirinya kepada Allah melainkan bertambah jauh. Jadi ini peringatan juga bagi kita, kalau kita sudah rajin ngaji, sudah banyak pengetahuan yang kita dengarkan, maka harus seperti itu pula lah banyaknya amal. Nah, barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, ya kan, bertambah ilmu pengetahuannya, namun amal ibadah atau petunjuk pada dirinya ini tidak bertambah, maka tidaklah ia ini melainkan bertambah jauh kepada Allah. Nah, ini perkara yang masuk akal. Sebab orang itu, ibu sekalian, semakin banyak pengetahuannya, semakin pula banyak dituntut beramal. Ketika pengetahuannya itu banyak lalu amalnya tidak bertambah, berarti sudah sekian banyak perbuatan-perbuatan yang mestinya ia laksanakan tidak dia laksanakan. Berbeda ketimbang dia sebelum tahu. Pada saat ia belum tahu, maka ia tahunya hanya sedikit, kan? Yang sedikit itu andai dia tidak jalankan, maka sedikit itulah jauhnya dari Allah. Tapi kalau seorang yang sudah rajin menuntut ilmu lalu kemudian ilmunya sudah banyak, amalnya tidak bertambah, seperti itu saja, maka dia bertambah jauh. Karena kalau umpamanya tadi pengetahuannya ada 3, diamalkan semua, dia dekat kepada Allah, kan? Karena dia mengamalkan seluruh pengetahuannya. Tapi ketika bertambah ilmunya itu menjadi 10 dari 3 tadi itu, tapi amalnya tetap 3, berarti ada 7 yang tidak diamalkan. Itu maksudnya. Makanya para ulama menuliskan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadilah ilmu itu. Jadi ketika kita ini sudah menuntut ilmu, belajar, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang kita ketahui, lalu mampu kita amalkan, maka kita amalkan meski hanya satu kali. Jadi ingat, ini ilmu-ilmu, baik itu doa-doa ataupun sesuatu yang sunnah yang sebelumnya belum kita ketahui, setelah kita tahu jangan ditunda-tunda, langsung amalkan walau hanya satu kali. Jadi kata Nabi SAW dalam kitab Al-Azkar itu dituliskan oleh Imam Nawawi, ketika telah datang kepadamu satu ilmu, satu khobar yang benar, kemudian kamu mampu mengamalkan, maka segeralah amalkan olehmu walau hanya satu kali, agar kamu termasuk bagian dari ahlinya. Maksud ahlinya itu gimana? Orang yang sudah mengamalkan ilmu tersebut. Jadi perkara bisa kita amalkan terus setelah itu, yaitu namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak amal kita. Tapi andainya kita tidak lagi mampu melaksanakan setelah satu kali itu, kita sudah menjadi bagian orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ini diingat-ingat nih, manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi enggak bertambah amal, tak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'da, maka niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan ia bertambah jauh. Nah, kemudian fa in qulta, maka apabila engkau berkata, fa ma bidayatul hidayati liujarriba biha nafsi, maka kata Imam Al-Ghazali begini,
Maka jika kalau kamu ini sudah belajar, sudah tahu tujuan menuntut ilmu ya, sudah tahu tujuan menuntut ilmu, lalu sudah tahu keutamaan ilmu, sudah tahu, kemudian sudah senang dengan ilmu, lalu kamu bertanya, kata Imam Al-Ghazali di dalam hatimu, fa in qulta fama bidayatul hidayati, lalu yang mana yang menjadi permulaan dari hidayah itu? Kan dalam kalimat sebelumnya dikatakan bahwasanya tujuan kita ini menuntut ilmu tidak hanya dapat riwayat, tidak hanya dapat ilmu yang kita hafal ini kan, tapi jauh lebih daripada itu kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Karena ada zaman dahulu, na'udzubillah min zalik, orang ini yang dapat banyak ilmu tapi tidak dapat hidayah. Contohnya, dulu ada seorang orientalis namanya Snock Horgreen. Orang ini sengaja belajar agama, tapi ternyata tujuannya belajar agama itu bukan untuk mengamalkannya dan bukan untuk mendapatkan hidayah. Dia belajar agama ini ternyata ada maksud yang lain. Alhasil di dalam sejarah dituliskan bahwa orang ini namanya Snock Horgreen ini sampai hafal Al-Quran. Jadi berangkat sendiri beliau ini, seorang Snock Horgreen itu berangkat ke Mekah sana belajar agama sampai hafal Al-Quran ya, kemudian berangkat ke Aceh yang menjadi orang juga yang berperan untuk meruntuhkan Aceh yang kuat agamanya itu, kemudian disusupi, kemudian dipelajari adat istiadatnya, kemudian untuk dihancurkan masyarakatnya. Nah, orang ini dapat ilmu bahkan hafal Al-Quran tapi ternyata tidak dapat hidayah. Nah, orang yang benar dalam menuntut ilmu itu dia dapatkan riwayatnya, dia tahu ilmunya, lalu kemudian tujuan setelah itu dia juga ingin mendapatkan hidayah. Lalu setelah kita diberitahu bahwa tujuan kita ini untuk mendapatkan hidayah, lalu kita bertanya, awal dari hidayah itu apa? Ya kan? Nah, kira-kira kita ini udah dapat hidayah apa belum gitu? Insya Allah, tandanya apa udah dapat hidayah? Hidayah bukan hidayah tetangga ibu-ibu ya. Nah, kira-kira permulaan hidayah, nah kita perhatikan sama-sama permulaan hidayah itu apa. Maka jikalau kamu telah bertanya yang demikian itu, kata Imam Al-Ghazali, fa'la, maka ketahuilah anna bidayataha, bahwa sesungguhnya awal daripada hidayah itu zahiratut taqwa, zahirnya sebuah ketakwaan. Artinya ketakwaan yang zahir kita tunjukkan sudah bagus, zahirnya dulu nih. Awal hidayah itu zahirnya bagus, yang tadinya dia membuka aurat menjadi tidak membuka aurat lah, ini semua zahir nih. Yang tadinya masih berani jalan-jalan keluar rumah pakai celana pendek kemana-mana, setelah itu dia mendapatkan awal daripada hidayah itu, dia sudah tidak lagi berani yang demikian itu. Kemudian awalnya ia adalah seorang yang suka berbicara kotor, lalu setelah dia mendapat hidayah itu, awal dari dia mendapatkan hidayah ini, ingat nih, baru awal ini ya. Kemudian dia sudah meninggalkan kata-kata kotornya. Yang tadinya dia sering bertengkar umpamanya dengan saudaranya atau dengan tetangganya, umpamanya sering cakar-cakaran umpama. Ibu-ibu serius benar. Serius memang ya. Serius memang ini. Tak serius apa ngantuk nggak tahu, semua pada pakai masker. Ya. Ini baru zahir. Yang tadinya suka ngomong kotor, sekarang nggak ngomong kotor lagi. Yang kemarin suka melepaskan hijab atau jilbabnya keluar, sekarang sudah tidak lagi. Itu namanya awal hidayah yang tampak pada ketakwaan zahir. Jadi ibu-ibu ini sudah takwa semua secara zahir. Iya kan? Ya. Wa nihayataha batinatut taqwa, dan akhirnya puncak hidayah itu, ini kita sudah diakui betul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah dikukuhkan mendapatkan hidayah
ketika kita sudah mendapatkan batinatut taqwa, ketakwaan batin. Jadi ketakwaan batin. Seperti apa sih ketakwaan batin itu? Nih, kalau ibu ini bersedekah, itu namanya ketakwaan batin atau zahir? Batin, zahir, batin. Batin atau zahir? Batin. Oh, ada perbedaan pendapat ini rupanya. Batin. Batin ya. Jadi ketakwaan ini kasih beda nih. Ketakwaan zahir itu ketakwaan yang kelihatan perbuatannya. Kalau ketakwaan batin itu nggak bisa dilihat, yang tahu cuman dirinya saja. Maka bersedekah itu apa ibu-ibu? Ketakwaan apa? Zahir. Nilainya tadi berapa? Nilai berapa tadi? Ngulang semua nih remedi. Nah itu. Jadi ketakwaan zahir itu teman yang terlihat. Ibu berbuat baik ini kelihatan, bisa lihat orang lain kelihatan. Artinya gerak-gerik tubuh. Kemudian kalau orang berkata-kata kotor tuh kedengeran nggak? Kedengeran. Setelah dia diam, nggak kelihatan lagi kan? Nah, iya kan? Kelihatan juga kan? Kelihatan dia nggak ngomong lagi kan? Nggak biasa ngek gitu, nggak kan? Nah ini namanya semua ketakwaan zahir. Ketakwaan batin itu apabila ibu ngasih sedekah nih, ibu bersedekah kan namanya ketakwaan zahir, kelihatan ya. Tapi belum tentu nih diterima nih, ya kan? Kalau niatnya bukan karena Allah. Nah, niat benar karena Allah, bukan karena yang lain. Di dalam hatinya benar-benar dia ingin mengharapkan ridho Allah SWT melalui gerak daripada badannya ketika dia bersedekah ini disebut dengan ketakwaan batin. Nah, ketika sudah sama nih daripada perbuatan zahir dan batin kita, itulah yang dapat namanya disebut dengan afiyah, sehat wal afiat zahir dan batin. Sehat dia dari perbuatan-perbuatan haram secara yang tampak, dan dia akan selamat pula nanti di akhirat sebab amalnya diterima. Tapi kalau dia berbuat baik berupa ketakwaan zahir saja, tapi di hatinya ini bukan karena Allah, maka dia belum mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Jadi kita nih mengawali hidayah itu dapat setelah zahir kita buat. Ibu datang ke masjid belajar ini untuk ilmu ini ketakwaan zahir. Ketakwaan batinnya, bila ibu datang ke sini sudah penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Setelah ibu mendapatkan ilmu, ibu betul-betul bersyukur lalu berniat mengamalkannya supaya Allah meridhoi. Itu namanya sudah dapat ketakwaan batin. Ketakwaan batin inilah yang lebih dilihat menentukan ketinggian derajat seseorang di sisi Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa ia yang paling bertakwa. Takwa dalam jiwa itu. Wala tuzakki anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kamu merasa suci, janganlah kamu merasa paling suci di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kalian ini. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang betul-betul bertakwa. Jadi lomba-lomba lah berbuat dengan ketakwaan, tapi nggak cukup juga. Ya udah kalau gitu saya takwa zahir saja, takwa batin saja, tapi zahir nggak perlu. Yang penting kan saya baik hatinya, nggak pernah bersedekah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah berangkat ke majelis taklim, pokoknya takwa batin aja. Nah, nggak bisa juga, harus dua-duanya. Yang pertama takwa zahir, yakni perbuatan-perbuatan baik yang tampak bisa dilihat oleh mata. Kemudian takwa batin adalah apa yang ada di dalam hati. Paham nggak ini? Paham?
Nah, kalau paham saya pulang. Ya, dilanjutkan ya. Alhamdulillah. Nah, jadi awal hidayah itu apa? Takwaan zahir. Akhirnya ketakwaan batin. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu juga harus ikut berdakwah. Ya, ikut berdakwah. Minimal mengajak orang untuk hadir juga seperti ibu-ibu. Ibu-ibu sudah tekun, Masya Allah, sudah bertahun-tahun ngaji itu, Insya Allah itu sudah perkara yang menjadi tanda istiqomah, yang amal ibadahnya Insya Allah Allah terima. Tapi setelah itu ibu juga harus punya rasa di hati ingin supaya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sekitar-sekitaran ibu itu juga mendapatkan kenikmatan yang ibu rasakan. Jadi yang cukup ya udah, yang penting saya udah baik, saya udah ngaji, orang lain mana ngaji, nggak usah ikut-ikut lah. Justru diajak rame-rame. Itu ya. Bagaimana caranya? Ibu lihatlah kira-kira tuh. Tapi bukan untuk menilai orang ya. Nah ini kira-kira ini harus diajak ini yang ini gitu kan. Takwaan zahirnya belum tampak, tapi nggak usah diomongin. Belum takwa zahirnya nih ya, belum ya. Tapi di hati ibu ingin supaya ia melaksanakan ketakwaan zahir. Ya ajak pengajian nih. Setelah itu baru kemudian kita beranjak selanjutnya sambil memperbaiki diri. Insya Allah akan mendapatkan juga ketakwaan batin. Nah, kenapa sih penting nih takwa zahir, takwa batin ini penting? Fala aqibata illa littaqwa, karena tidak akan orang itu dapatkan surga berupa balasan itu melainkan dengan itu, dengan ketakwaan. Ketakwaan apa? Batin aja. Zahir dan batin. Jadi nggak bisa takwa batin aja, tapi buka aurat kemana-mana, ya nggak bisa. Oh kalau gitu takwa zahir saja, tutup aurat kemana-mana, bagus, tapi hatinya kok kotor atau tidak pernah berzikir, bahkan merasa diri yang lebih baik, mah nggak bisa. Jadi yang bakal masuk surga itu dikatakan fala aqibata illa littaqwa. Takwa ini maksud sini zahir dan batin. Wala hidayata illa lil muttaqin. Dan tidak ada yang akan mendapatkan hidayah tersebut melainkan orang yang takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini direnung-renungi ya, direnung-renungi. Ternyata nggak cukup kita nih zahir saja, harus juga batin. Nah, itu. Ketika kita telah mendapatkan ketakwaan ini zahir kemudian batin, maka pada saat itulah kita akan merasakan ketenangan. Jadi ketenangan yang nggak bisa dicuri oleh siapapun. Maka para ulama dahulu berkata, andainya raja-raja itu tahu apa yang menjadi kenikmatan di dalam hati kami, yakni orang-orang yang berilmu pada saat itu, niscaya mereka akan berusaha merebut kebahagiaan itu meskipun harus dengan menghunus pedang. Kenapa? Tetapi ternyata mereka nggak merampas itu karena mereka tidak tahu. Iya. Ada gangguan. Gangguan kuota. Ada nyambung lagi. Baik ya. Jadi direnung-renungi itu. Yang namanya takwa ada berapa? Takwa apa? Awal hidayah itu apa? Puncaknya akhirnya akan takwaan batin. Bisa masuk surga takwa zahir saja? Batin saja? Masuk surga harus punya duanya. Ya sudah, saya udah kasih tahu ibu-ibu, kalau ada yang masih kepleset enggak ya, insya Allah semuanya selamat, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Yang dibantu gurunya kalau kepleset.
Ini udah depan. Ya ini udah dibantu, dikasih tahu. Ya. Kalau puasa berarti Puasa itu zahir batin. Puasanya kita tidak makan, ya, tidak minum. Batinnya apa? Ikhlas, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk supaya dibilang, oh rajin puasa ya. Sebenarnya saya nggak rajin puasa, cuman lagi diet. Nah itu tujuannya apa tuh? Beda kan? Beda. Iya kan? Nah, pengen kurus. Nggak usah kurus, yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus sama yang penting sehat. Orang tuh kadang-kadang memang heran. Orang manusia ini memang mengherankan. Ada yang bilang kalau makan mie setiap malam maka dia akan gemuk. Makanlah mie setiap malam 3 bungkus. Ternyata nggak gemuk-gemuk juga. Orang yang gemuk pengen kurus sampai sakit mah gara-gara nggak mau makan. Dia cuma makannya makan apa? Makan daun terus. Gara-gara apa? Pengen kurus. Nggak usah itu, hilangin itu dari pikiran. Yang dicari itu sehat. Mau gemuk alhamdulillah, kurus juga alhamdulillah. Yang penting sehat. Itu kata saya, tapi ibu-ibu terserah. Ya. Nah, silakan sholawatan dulu. Saya minum dulu ya. Ini kita pindah ke kitab fikih.